Perkenalkan, nama saya Cornelia Wondakoten. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas 17 Agustus 1945. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi dari Rollo May dan teori-teori yang dikemukakan oleh Rollo May. Adalah seorang tokoh kepribadian yang lahir 21 April 1909 di Ohio, menjadi anak laki-laki pertama dari pasangan Early Little May dan Mattie Boughton May. Kedua orang tua Rollo May dibesarkan di lingkungan yang tidak mengenal pendidikan atau bahkan sangat kurang akan pendidikan. Ini menjadikan May sebagai anak yang tidak mendapat dukungan dalam hal pendidikan. Bahkan suatu ketika saat kakak perempuan May mengidap psikotik atau gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menerima kenyataan, ini pun terjadi. Ayah May hanya menerangkan pendidikan karena menurut ayah May terlalu banyak pendidikan yang diterima oleh kakak May tersebut. Rollo May sangat sering sekali bermain di tepi sungai Clyde karena menurut May di tempat tersebut ia mendapat ketenangan. Dia mengaku belajar lebih banyak daripada dia belajar di sekolah yang dia ikuti di Marine City. Menurut dia di sana dia bisa bermain, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kesejukan hati saat ia berada di Marine City. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sejarah pendidikan dari Rollo May. Pada tahun 1946, May membuka praktek privat sendiri. Dia membuka praktek privatnya kurang lebih sudah 2 tahun. Kemudian dia bergabung sebagai pengajar di Institut William Allison yang sekitar menginjak tahun usianya sekitar 40 tahun. Dia mendapat gelar PhD dalam psikologi klinis di University of Columbia. Nah, kemudian May melanjutkan menjadi guru besar pembantu di bidang psikiatris di institusi sampai tahun 1974. Dia mendapat gelar doktornya. May mengalami pengalaman yang sangat amat mendalam selama hidupnya. Ketika ia masih berumur 30 tahun, dia terkena TBC. Nah, dia menghabiskan waktunya selama 5 tahun di sanitarium. Sanitarium itu adalah sarana kesehatan di New York. Nah, pada waktu itu belum ada obat untuk TBC. Dan setelah setengah tahun, Rollo May tidak mendapatkan kepastian kapan ia sembuh. Dia merasa waktu itu tidak berdaya. Nah, tidak berdaya sama sekali. Dia tidak bisa melakukan apapun kecuali menunggu hasil diagnosis selama berbulan-bulan. Apakah penyakit itu sudah sembuh atau bahkan menggerogoti seluruh paru-parunya atau belum. Dia waktu itu juga masih bertanya-tanya. Nah, dari kejadian tersebut nih, May mengembangkan beberapa pengetahuan mengenai hakikat penyakit yang dideritanya. Dia menyadari bahwa penyakit ini sudah mengambil keuntungan dari ketidakberdayaan dia sebagai pasien. Nah, dari beberapa kejadian tersebut pada kehidupannya dia dari kecil hingga dewasa, akhirnya ia menemukan sebuah teori kepribadian. Nah, teori kepribadian ini disebut dengan eksistensialisme. Pada tahun 1958, dia menulis buku yang berjudul Eksisten bersama Ernest Angel dan Henry L. Lundberger, dan memperkenalkan psikologi eksistensialisme ini ke Amerika Serikat.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan menurut Rollo May. Nah, yang merupakan tahapan yang pertama adalah tahapan kepolosan. Apa itu tahapan kepolosan? Tahapan yang merupakan tahap prakesadaran diri yang ada pada bayi. Kepolosan adalah pramoral, yang artinya perilaku yang dilakukan oleh bayi itu tidak bisa dianggap baik dan tidak bisa juga dianggap jelek menurut Rollo May. Nah, kemudian yang kedua adalah tahap pemberontakan. Apa itu tahap pemberontakan? Yang kedua adalah tahapan pemberontakan. Apa itu tahapan pemberontakan? Adalah tahap di mana kesadaran anak-anak dan remaja mengalami perkembangan ke arah perlawanan dengan orang dewasa. Pribadi pemberontak menginginkan kebebasan tanpa memahami apa tanggung jawab di balik kebebasan itu. Jadi masa itu adalah masa pemberontakan atau tahap pemberontakan menurut Rollo May. Kemudian ada tahap awam nih. Nah, apa sih itu tahap awam? Tahap awam adalah tahap prakesadaran diri. Ini yang biasa dialami oleh orang dewasa yang normal. Pribadi tahap ini mulai belajar bertanggung jawab. Namun mereka ini mulai merasakan beban yang terlalu berat sehingga berusaha memberontak, dan nilai-nilai tradisional mereka itu mulai terlupakan gitu. Nah, ini adalah mulai ke tahap kreatif. Apa itu tahapan kreatif? Tahap kreatif adalah tahap kedewasaan. Dia mulai beranjak ya dari tahap awam kemudian ke tahap kreatif. Apa sih tahap kreatif? Tahap kreatif adalah tahap kedewasaan yang telah melampaui ego dan berusaha mencari aktualisasi diri. Di sini dia mulai mencari jati diri dia. Nah, pribadi di tahap ini adalah orang-orang yang menerima nasib serta menghadapi kecemasan dengan sikap berani. Di sini karena dia sudah melewati dari masa yang bayi tadi, kemudian dia melewati semuanya, akhirnya dia percaya diri, dan ini adalah masa dimana masa terakhir atau masa puncak dari manusia menurut Rollo May. Jadi ya teman-teman, teori kepribadian menurut Rollo May itu dibagi dari beberapa bagian. Yang pertama ada kecemasan. Nah, menurut Rollo May dalam bukunya di A Meaning of the Existence. Nah, May mengklaim bahwa kebanyakan dari perilaku manusia itu dimotivasi oleh rasa ketakutan dan cemas menurut beliau ya. Nah, ini kematian itu berfungsi seperti pelarian sementara dari rasa cemas atau takut terhadap ketidaknyamanan seseorang. Namun, pelarian ini tidak bisa permanen. Kematian hanya satu-satunya yang absolut dalam hidup. Nah, cepat atau lambat kan manusia itu bakalan mati gitu. Nah, dan lambat laun harus dihadapi oleh setiap orang. Nah, kemudian menurut Rollo May itu teori kepribadian menurut Rollo May itu yang kedua itu ada teori rasa bersalah. Nah, kecemasan itu muncul ketika manusia dihadapkan dengan masalah. Nah, masalah ini, pemenuhan potensi mereka. Rasa bersalah muncul ketika manusia menyangkal potensinya. Nah, gagal memahami secara akurat kebutuhan sesamanya. Nah, atau masih tetap ketergantungan mereka kepada dunia-dunia alamiah secara umum. Nah, May ini di sini mengemukakan 3 bentuk rasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini ada dibagi beberapa bentuk ya, yakni ada well, mid-well, dan well menurut Rollo May. Nah, yang ketiga nih ada intensiolitas. Nah, intensiolitas itu adalah struktur yang memberikan makna bagi pengalaman dan mengizinkan manusia melakukan pilihan terhadap masa depan gitu. Tanpa intensiolitas ini manusia tidak bisa memilih atau bertindak berdasarkan pilihan tersebut. Nah, May menggunakan istilah ini untuk menjembatani antara subjek dan objek.
Nah, intensiolitas ini merupakan struktur makna yang memungkinkan kita sebagai subjek, nah, melihat dan memahami dunia luar sebagai sesuatu yang objektif. Itu sekali lagi menurut Rollo May. Nah, yang keempat ada kebebasan takdir atau bahasanya biasa disebut dengan freedom and destiny. Nah, apa sih itu? Dalam definisi May, kebebasan adalah kapasitas individu untuk mengetahui bahwa dia itu makhluk yang terbatas. Istilah terbatas ini dalam di sini ini kemudian May disamakan dengan destiny. Nah, atau takdir. Destiny itu takdir ya. Kebebasan itu berasal dari pemahaman mengenai takdir, sebuah pengertian bahwa kematian kemungkinan di momen apapun, bahwa kita adalah laki-laki atau perempuan. Nah, laki-laki atau perempuan kita memiliki kelemahan satu, entah itu kalau laki entah itu perempuan pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan sendiri-sendiri, dan bahwa perilaku manusia anak-anak akan membawa kita pada pola perilaku tertentu. Nah, kebebasan masyarakat, kemampuan menciptakan semua kemungkinan yang berbeda-beda dalam diri manusia gitu, walaupun tidak begitu jelas di waktu seperti apa seseorang harus bertindak. Nah, May mengakui ada dua bentuk kebebasan. Nah, yang pertama ada kebebasan eksistensial, yaitu kebebasan untuk bertindak, untuk melakukan segala sesuatu, dia bebas deh untuk bertindak segala sesuatu. Yang kedua ini ada kebebasan esensial, jadi beda ya teman-teman, yaitu kebebasan mengada. Nah, kebebasan untuk mengada atau freedom of being. Nah, yang kelima nih ada dasar yaitu cinta atau biasa disebut dengan love and will. Wow, love and will. Nah, dasar membangun motivasi ini adalah daimonetic. Nah, ini adalah seluruh sistem motif dan berbeda untuk setiap individu. Nah, jadi masing-masing individu ini berbeda untuk setiap individu ini. Nah, kumpulan motif tertentu yang akhirnya disebut dengan daimonics. Nah, daimonics ini termasuk kebutuhan yang lebih rendah seperti makanan, seperti seks, serta kebutuhan yang lebih tinggi seperti cinta. Kita biasanya setelah udah melewati beberapa tahapan, kita akan merasa bahwa kita ini adalah sosok yang harus mendapatkan cinta dari seseorang. Nah, kemudian yang paling penting nih ya menurut May adalah daimonics eros. Nah, eros adalah kasih, tapi kasih itu bukan seks ya teman-teman, beda. Jadi kasih itu bukan seks. Dalam mitologi Yunani adalah dewa kecil digambarkan sebagai seorang pemuda. May memahami cinta sebagai kebutuhan kita menjadi satu dengan lain. Konsep lain yang penting adalah will, kemampuan diri sendiri untuk rangka mencapai tujuan seorang. Jadi mencapai tujuan seseorang itu disebut will. Nah, will adalah kemampuan untuk membuat keinginan menjadi kenyataan. Jadi biasa disebut tekad yang kuat. Nah, keinginan menjadi kenyataan dan merupakan manifestasi dari dominix yang tadi, yang baru saja saya jelaskan ya. Banyak keinginan tentu saja berasal dari eros. Hal ini secara kasar akan identik dengan ego. Biasanya kita itu ego untuk mendapatkan sesuatu itu tinggi biasanya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan mitos. Mitos yaitu kisah-kisah yang membantu kita dalam mengerti kehidupan yang dijalani. Sebenarnya nih, narasi-narasi penuntun mitos dalam pengertian ini agak mirip dengan yang disebut Jung. Nah,
dengan arketipe. Nah, arketipe hanya saja dia dapat disadari atau tidak, bisa bermanfaat personal maupun komunal. Nah, contoh mitos yang paling baik adalah bagaimana orang berusaha hidup sesuai dengan ajaran dan kisah-kisah yang bercerita tentang kitab suci. Jadi menurut Rolome ini sebaiknya kita mengikuti ajaran-ajaran yang ada di kitab suci atau kitab-kitab yang lain, karena itu kan memuat berbagai macam satu konsep yang baik-baik ya teman-teman, karena tidak ada Al-Quran atau kitab suci yang memuat hal-hal yang tidak baik. Semua diajarkan tentang kebaikan. Makanya si Rolome ini mengajarkan bahwa ayo kita mengikuti ajaran-ajaran seperti di kitab suci, Al-Quran atau apapun itulah, semua kitab-kitab suci menurut mereka. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya sangat mohon maaf atas kesalahannya, dan sekali lagi saya ucapkan sampai jumpa. Bye.